Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Kampanyekan transformasi BUMN, BUMN Goes to Campus hadir di Undiksa. Gelar FGD, Undiksa tingkatkan efektivitas kinerja keuangan. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi salah satu kampus tujuan BUMN Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN Kamis pekan kemarin. Acara ini sebagai ruang untuk mengkampanyekan transformasi BUMN di era Menteri BUMN Erick Thohir. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi salah satu kampus tujuan BUMN Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN Kamis 9 Februari 2023. Acara ini sebagai ruang untuk mengkampanyekan transformasi BUMN di era Menteri BUMN Erick Thohir. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Suwastra. Ia yang mewakili rektor memberikan apresiasi atas terpilihnya Undiksa sebagai perguruan tinggi negeri pertama yang menjadi tujuan pelaksanaan acara ini. Menurutnya, kehadiran BUMN ke kampus adalah pemantik semangat bagi sivitas akademika untuk terus berupaya menunjukkan kualitas terbaik. Selain itu, juga sebagai wujud dari semangat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Melalui acara ini, ia berharap ke depan ada peluang-peluang yang bisa diikuti oleh mahasiswa, salah satunya program magang dan studi independen bersertifikat MSIB dalam rangka mendukung terwujudnya lulusan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Ya, ini adalah benar-benar menyentuh program kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, karena kami betul-betul membutuhkan partner, membutuhkan tempat untuk belajar, karena 2 semester itu harus belajar di luar kampus. Oleh karena itu program ini benar-benar kami syukuri dan bisa Undiksa dipilih menjadi tempat melaksanakan kegiatan ini. Karena itu melalui pertemuan ini kami mewakili Bapak Rektor, mewakili lembaga mengucapkan terima kasih banyak ini kepada pihak BUMN, kepada Pak Menteri, mohon sampaikan salam kami, semoga beliau selalu sehat dan sukses dalam mengemban amanah di bangsa ini. Menteri BUMN Erick Thohir melalui staf khususnya Arya Sinulinga menyampaikan, tujuan BUMN Goes to Campus adalah memberikan pemahaman tentang transformasi Kementerian BUMN yang menyebabkan peningkatan prestasi BUMN dan menginspirasi generasi muda. Dijelaskan, terdapat 5 strategi Kementerian BUMN mendorong perusahaan BUMN menjadi world class. Salah satunya adalah pengembangan talenta. Strategi ini membuka kesempatan luas bagi generasi milenial untuk berkarya dan berkarir di BUMN. Arya menambahkan, jabatan puncak di perusahaan-perusahaan BUMN dipegang kaum muda sebanyak 5%. Indonesia butuh Bali-Bali baru. Itu yang diminta oleh Pak Jokowi, dan Pak Erick ini membuat satu holding pariwisata. Nah, banyak juga kita ngurus-ngurus yang namanya ultramikro. Ibu-ibu yang jual-jual di bawah sana, jual-jual gorengan, mereka ini tidak inklusif, tidak. Dia hanya pergi tahu ke BNI 48, maaf ya BNI 48 tahu? Nggak tahu ya, yang ada 46 ya. 48 tuh pinjam 4 kembali 8. Bunganya terlalu besar Pak. Mereka masuk tengkulak dan sebagainya.
dibuatlah yang namanya holding ultra mikro, yaitu PNM, Pegadaian, dan BRI. Supaya adik-adik tahu bahwa sekarang ada holding ultra mikro. Dan kemarin BRI mencatat keuntungan 51 triliun, terbesar yang pernah ada perbankan yang mendapatkan keuntungan seperti itu besarnya. BCA kecil untuk BUMN. Saya kan juru bicaranya Pak Erik, wajar saya puji-puji BUMN. Kementerian BUMN menargetkan pada tahun 2023 jumlah pemimpin muda bertambah menjadi 10%. Demikian juga dengan pemimpin perempuan diharapkan tumbuh menjadi 25%. Pada seminar bertajuk Reach Your Dream dihadirkan pembicara yang merupakan pemimpin muda perusahaan BUMN, yaitu Koordinator Bidang 2 Forum Human Capital Indonesia Rini, VP of Business Development MDI Ventures Alvin Evander, dan General Manager Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Handi Heryuditiawan. Pada acara ini hadir pula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I Yudi Rizkyardi Darum, Kepala Cabang Pelni Denpasar Ardian Syah, Airport Administration Senior Manager Iketut Putra Gusnanta, Stakeholder Relationship Manager Taufan Yudhistira, Human Capital Manager Fotia Andra, dan pimpinan BUMN lainnya. Selain itu hadir pula Kepala Biro AKPK Undiksa Imadeyasa, serta para dekan dan wakil dekan di lingkungan Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Fakultas dan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa pada Februari tahun 2023 ini sudah dan akan melaksanakan rapat kerja penyusunan program dan alokasi anggaran tahun 2024. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel menekankan sejumlah hal yang mesti dijadikan rujukan atau acuan penyusunan program. Pada level itu, karena kan level kita kan nasional. Rektor Undiksa 2 periode ini memberikan apresiasi atas semangat fakultas dan pasca sarjana yang telah lebih awal menyiapkan rancangan program tahun 2024. Ia menekankan program yang dirancang harus merujuk pada 6 hal, yaitu rencana strategis Kemendikbudristek, Rentra Bisnis Anggaran Undiksa, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, dan 8 indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi. Selain itu juga, kontrak kerja antara dekan dengan rektor dan indikator akreditasi nasional dan internasional. Memang harus merujuk di dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran. Yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah Renstra Kemendikbudristek, Renstra Bisnis Anggaran Undiksa, juga penguatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, juga indikator kinerja utama, itu ada 8 ya, dan juga harus dia lakukan di dalam kegiatan dan rencana anggarannya itu adalah apa yang telah ditandatangani di dalam perjanjian atau kontrak kinerja antara dekan dengan rektor. Di samping itu kegiatannya itu juga harus melihat apa yang menjadi indikator akreditasi nasional dan internasional. Program-program tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Undiksa menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional dan menjadi pusat rujukan bagi perguruan tinggi lain. Tidak kalah penting lagi juga dalam rangka mempercepat terwujudnya visi Undiksa menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Pada kesempatan ini, Rektor Jampel juga memberikan apresiasi atas kinerja fakultas di tahun 2022 yang telah mengantarkan Undiksa meraih berbagai prestasi. Kedepan, upaya peningkatan diharapkan dapat terus dilakukan, sehingga Undiksa dapat menjadi perguruan tinggi yang unggul dan semakin berdaya saing. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar fokus group discussion efektivitas kinerja keuangan dalam aplikasi Sakti, verifikasi laporan PIPK, dan sosialisasi penggunaan aplikasi internal keuangan, persediaan dan BMN Undiksa tahun 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Nilo Wayan Yasmiati, didampingi Kepala Biro AKPK Imadeyasa. Disampaikan, dalam penggunaan sistem aplikasi Sakti dalam pelaporan keuangan, setiap saat terdapat perubahan. Oleh karena itu, kegiatan FGD ini penting dilakukan untuk mengetahui perubahan yang ada pada sistem agar dapat dipahami oleh setiap unit terkait. Disampaikan lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, setiap bagian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi antar unit untuk meminimalisasi maupun mengantisipasi munculnya permasalahan. Dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, juga ditekankan perlunya kecerdasan dan ketelitian. Ibu mengingatkan supaya sering ada FGD seperti ini, mungkin ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan karena kita keterkaitan dengan KPPN, mungkin KPPN ada perubahan sehingga kita tahu perubahan-perubahan seperti itu. Nah, pelaksanaan aplikasi ini pasti ada kendala-kendala, untuk itulah kita lakukan FGD, baik tentang sarana pelaksananya, baik tentang kualitas SDM-nya, maupun tata cara teknis penyelesaian dari pelaksanaan pelaporan keuangan di sistem Sakti. Birokrat asal Kabupaten Tabanan ini menjelaskan, sesuai dengan arahan dari KPPN, ke depan diharapkan Undiksa dapat memiliki penjadwalan penganggaran maupun pengamprahan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa penekanan yang ingin ditegaskan olehnya dalam kegiatan ini. Pertama, setiap fakultas maupun masing-masing unit agar menganggarkan kegiatannya setiap bulan, sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan program DIPA di dalam perencanaan. Dengan demikian, realisasi anggaran di Undiksa dapat terjadwal dan terintegrasi, serta tidak menumpuk di akhir tahun. Kedua, sumber daya manusia di bagian terkait diharapkan dapat benar-benar mencermati sistem yang ada, termasuk kode-kode mata anggaran, agar tidak terjadi kesalahan saat penginputan. Ketiga, harus cerdas menyikapi strategi kerja agar tidak terjadi keterlambatan kerja yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. FGD ini menghadirkan narasumber dari KPPN Singaraja, yaitu Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir Ketut Putu Oki Murjana, dan diikuti oleh Ketua SPI beserta anggota, pejabat fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli muda, staf bagian keuangan dan sub bagian simak BMN Rektorat, serta staf perencanaan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berupaya turut serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata di Bali melalui hibah penelitian dari DRPM tahun 2019 dan pendanaan tahun 2021-2022, dilakukan pengembangan model kepariwisataan perdesaan. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berupaya turut serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata di Bali melalui hibah penelitian dari DRPM tahun 2019 dan pendanaan tahun 2021 hingga 2022, dilakukan pengembangan model kepariwisataan pedesaan. Pelaksanaan program ini diketuai oleh Profesor Dr. I Gede Astrawesnawa. Ia menjelaskan pengembangan model kepariwisataan perdesaan ini tidak hanya diharapkan dapat membangkitkan potensi pariwisata desa, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mengatasi kemiskinan dengan sentuhan ekonomi kreatif. Sejauh ini, riset mengambil sampel di Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat, dan Bali Timur. Riset ini berkolaborasi dengan kelompok sadar wisata, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan,
Dinas Koperasi dan UMKM, dan stakeholder terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk bergerak bersama dalam mencari terobosan dalam pengembangan desa wisata, khususnya pasca pandemi COVID-19. Sebagai gambaran, rancangan model desa wisata yang dikembangkan adalah dengan menggerakkan ekonomi kreatif di desa, seperti kuliner, kerajinan rumah tangga atau home industry yang perlu dikreasikan dengan memenuhi rambu-rambu yang ada. Artinya, pengembangan tidak dilakukan secara sembarangan. Poin yang harus kita kemas ya dalam rangka mengembangkan sebuah desa wisata itu adalah kolaborasi ya, dan kerjasama. Terhadap apa? Terhadap potensi dan kearifan lokal yang ada gitu ya. Nah, kalau semisalnya desa wisata yang dikembangkan di tiap-tiap desa yang berdekatan, nah tentu akan menjadi suatu polemik lah nanti ya, jika misalkan potensinya sama ya, katakanlah memanfaatkan potensi alam yang sama dengan desa yang sebelahnya itu ya. Nah, ini kan akan menjadi satu akar masalah ke depan gitu, dalam rangka mengembangkan ya dan juga kompetisi gitu. Nah, maka itu kami merancang sebuah model pengembangan desa wisata ya dalam kaitannya dengan menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di masing-masing desa ya. Apakah itu kulinernya ya, apakah itu kerajinan rumah tangga atau home industry itu ya, itu kan perlu dikreasikan ya dengan memenuhi rambu-rambu yang ada. Jadi tidak sembarangan kita mengembangkan ya tanpa memikirkan bagaimana layaknya produk itu akan dipasarkan di masyarakat. Sehingga nanti akan mendongkraklah aktivitas perekonomian yang ada di masing-masing desa. Khusus di Bali Utara, Astra Wesnawa melihat ada sejumlah desa yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai model kepariwisataan perdesaan. Di antaranya Desa Sudaji, Desa Sidetape, dan Desa Wanegiri. Desa ini telah didukung dengan adanya penginapan, homestay yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Akademisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Undiksa ini melihat secara umum desa wisata di Bali sudah melakukan pembenahan, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Ia berharap kehadiran Undiksa melalui program penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan desa wisata yang semakin baik. Ternyata apa? Kita merancang bagaimana traveling pattern ya. Jadi traveling pattern ya, sehingga nanti desa wisata itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada jalur ya, pola perjalanan ya. Misalnya dari satu desa wisata yang satu ya, kemudian kita bergerak ke desa wisata yang lainnya ya. Nah, ini kan akan menggeliatkan roda di situ. Ya, apakah nanti penginapan misalnya ya. Karena kan tamu-tamu yang datang ke desa wisata kan inginnya yang memang asli ya, original. Apakah itu rumah tinggalnya ya, sehingga dikembangkan gimana homestay-nya yang ada ya, sehingga tamu ini nyaman di situ.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh